Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soli dan solihah, bertemu lagi bersama Bu Vita. Hari ini kita akan belajar proyek SBDP. Kita akan mengenal karya 3 dimensi. Tujuan pembelajaran hari ini, anak soli solihah diharapkan mampu mengenal dan membuat karya ekspresi 3 dimensi. Baik anak soli solihah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Apa sih karya 3 dimensi itu? Anak soli dan solihah, karya 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume dan ruang. Nah, di antara contoh karya 3 dimensi adalah yang pertama, karya yang dibuat dari bahan lunak seperti ini nih. Dari plastisin, dari tanah liat, dari bubur kertas. Ini adalah contoh karya 3 dimensi ya. Ada tingginya, ada panjang, ada lebar, bisa berdiri sendiri. Ini adalah ciri-ciri karya 3 dimensi. Lalu karya pohon dari kertas. Nah, ini yang berbahan kertas seperti ini. Atau karya perahu dari kardus dan botol bekas. Nah, ini adalah karya 3 dimensi yang terbuat dari kardus dan botol bekas. Dan semuanya akan kita pelajari hari ini. Oke, siap ya soli-solihah? Yang pertama, berkreasi dengan lempung terigu. Anak soli dan solihah, karya 3 dimensi bisa kita buat dengan menggunakan bahan lunak. Ya, lunak itu artinya tidak keras. Ya, lembut, lunak. Nah, apa saja sih contohnya bahan lunak itu? Bahan lunak itu ada bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alami contohnya adalah tanah liat. Tahu kan tanah liat? Nih, contoh karya yang bisa kita buat dari tanah liat seperti ini ya. Hewan-hewan, hiasan hewan-hewan, bisa dibentuk jadi mobil, bermacam-macam soli-solihah ya. Atau anak soli-solihah pernah punya celengan di rumah dari tanah liat. Nah, itu juga ada ya. Biasanya nanti ketika dibuka itu dipecahkan caranya, cara bongkar celengannya. Nah, ini adalah tanah liat itu adalah bahan lunak alami yang bisa dibuat untuk berbagai karya ya, karya 3 dimensi seperti ini. Lalu bahan lunak buatan itu contohnya apa? Nah, ada lagi bahan lunak untuk membuat karya atau untuk kita berkarya, yaitu bahan lunak buatan. Contohnya yang sering kita pakai nih, anak soli-solihah pasti udah tahu semua nih. Lilin mainan atau plastisin ya, bisa kita buat berbagai bentuk. Ini adalah bahan lunak buatan. Lalu ada lagi lempung terigu. Kalau ini dibuatnya dari terigu, tepung. Dan satu lagi bahan lunak buatan itu adalah bubur kertas. Contoh karya dari bubur kertas seperti ini. Bubur kertas itu biasanya dibuat dari koran bekas yang dibuat bubur, lalu menjadi bahan lunak seperti ini dan bisa dibuat menjadi sebuah karya. Nah, pada proyek ini kita akan berkreasi dengan lempung terigu. Kita akan membuat bahan lunak buatan ya, yaitu lempung terigu. Bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah tepung terigu. Lalu pewarna makanan. Pewarnanya boleh lebih dari 1 ya, solihah. 1 sendok teh garam. 1 sendok makan minyak goreng. Dan sedikit air hangat. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya yang pertama, masukkan air hangat secukupnya, garam, pewarna makanan, dan minyak goreng ke dalam wadah plastik seperti ini. Lalu diaduk hingga larut dan tercampur rata. Ya. Selanjutnya, tambahkan 200 gram tepung terigu, lalu aduk dan uleni adonan. Seperti bikin makanan ya soli-solihah. Lalu selanjutnya tambahkan tepung sedikit demi sedikit hingga adonan siap dibentuk. Ya,
Tambahkan tepung atau air sedikit demi sedikit sampai adonannya tuh siap dibentuk. Terus diaduk, lalu diuleni dengan tangan sampai adonannya menjadi kalis, tidak lengket dan mudah dibentuk. Kalau sudah jadi seperti ini, ya kalau anak soleh sudah aduk terus sudah menjadi seperti ini, nah berarti ini adonannya sudah siap untuk dibentuk sesuai keinginan solih dan solihah. Ya, anak solih solihah jika pewarnanya di rumah punya banyak warna, bisa membuat lempung berbagai warna. Ya, nah apa saja yang bisa kalian buat? Silahkan kalian berkreasi membuat bentuk kesukaan kalian. Bisa bentuk binatang, bentuk mobil-mobilan, atau bentuk tumbuhan, terserah anak solih dan solihah ya. Silahkan berkreasi dengan lempung terigu yang sudah dibuat. Nah, lalu karya yang kedua adalah pohon dari kertas. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat pohon dari kertas adalah kertas atau kertas karton atau karton berwarna atau kertas berwarna seperti ini. Bu Pita di sini memakai kertas origami. Kalau anak soleh ingin membuat pohon yang lebih besar, berarti memakai ukuran kertas yang lebih besar, misalnya kertas karton ya. Lalu gunting, lem, dan pensil. Ini alat dan bahan yang kita perlukan. Cara membuatnya, yang pertama, gunting kertas atau karton sesuai seleramu. Kalau memakai kertas origami berarti tidak usah digunting lagi ya, ukurannya sudah seperti ini. Tapi kalau memakai kertas karton, maka gunting terlebih dahulu sesuai ukuran yang anak solih dan solihah inginkan. Selanjutnya, lipat karton seperti gambar. Kartonnya harus sama besar ya, harus sama panjang ukurannya, lalu dilipat dua seperti ini. Gambarlah pola tanaman. Nah, lalu gambar pola tanaman, pola pohon. Terserah polanya anak solih solihah seperti apa. Nah, yang ibu contohkan seperti ini ya. Digambar pola tanamannya. Nah, kalau dibuka lipatannya tadi seperti ini. Jadi kita hanya menggambar pola pohon, hanya menggambar sebelah ya, satu sisi saja. Lalu gunting kertas sesuai pola. Setelah menggambar pola lalu digunting seperti ini hasilnya. Setelah itu, buatlah satu lagi pola tanaman dengan menjiplak pola yang sudah ada. Lipat satu kertas lagi, lalu jiplak pola yang sudah jadi tadi, kemudian gunting lagi. Nah, jadinya dua seperti ini solih solihah. Setelah ini, rekatkan bagian tengah kedua pola tersebut menggunakan lem. Nih, bagian tengahnya diberi lem, lalu ditempel deh. Nah, buatlah pola tanaman berdiri seperti gambar. Ketika sudah dilem, maka tanamannya bisa berdiri solih solihah. Nah, kalau sudah berhasil membuat seperti ini, silahkan kalian boleh mencoba buat pola tanaman sesuai imajinasi kalian ya. Nah, anak solihah solihah, bagaimana? Karya yang kedua ini juga mudah ya. Nah, untuk karya selanjutnya yang ketiga adalah perahu penyelamat. Oke, kita simak alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama kertas kardus bekas, lalu tusuk sate, selotip, lem, krayon atau pensil warna, dan 2 botol air mineral bekas. Nah, botol minumannya harus yang ukurannya sama ya. Nah, sekarang coba kita simak video cara membuat perahu penyelamat berikut ini. Ini adalah cara membuat perahu penyelamat nih. Alat dan bahannya: gunting, krayon atau pensil warna, tusuk sate, dan kardus. Lalu ada kertas dan 2 botol tuh ya. Lalu selotip nih, botolnya harus yang sama ukurannya ya. Nah, langkah-langkah membuatnya, cara membuatnya yang pertama dipotong dulu nih kertasnya sesuai ukuran yang kita inginkan atau disesuaikan dengan besarnya botol ya, ukuran botol.
Lalu hiaslah potongan kardus dengan pensil warna atau krayon, boleh dihias sesuai kreasi kalian. Nah, potongan kardus ini nanti akan dijadikan sebagai permukaan perahu. Jadi dihias yang bagus ya. Nah, langkah selanjutnya, rekatkan 2 botol menggunakan selotip. Tuh, direkatkan seperti ini, dililit ya dengan selotip. Nah, setelah itu direkatkan dengan potongan kardus tadi sama dengan menggunakan selotip juga ya. 2 botol yang sudah direkatkan kemudian direkatkan dengan kertas kardus tadi. Nah, sudah hampir jadi loh soli-solihah. Nah, selanjutnya kita akan menggunting kertas untuk membuat layar perahu. Buat potongan kertas berbentuk segitiga yang nantinya akan menjadi layar perahu. Seperti ini ya. Nah, ini juga boleh dihias sesuai keinginan kalian, diwarnai, dihias sesuai keinginan kalian layar perahunya. Diwarnai yang bagus. Nah, oke. Setelah itu direkatkan layar perahunya pada tusuk sate sebagai tiangnya. Menggunakan selotip. Nah, jadi deh layar perahunya. Lalu ditusukkan di tengah-tengah permukaan perahu. Nah, ditusukkan ke bawah. Oke, sudah jadi deh. Ini adalah karya perahu penyelamat dari kardus dan botol bekas. Coba bisa mengapung tidak ya? Perahunya bisa mengapung dan bisa dimainkan di atas air. Nah, mudah kan Soli dan Solihah? Ini adalah cara membuatnya ya, yang sudah barusan kita simak bersama-sama. Nah, anak Soli-Solihah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Bagaimana contoh-contoh yang sudah kalian simak? Mudah-mudahan insya Allah ya. Nah, untuk tugas untuk anak Soli dan Solihah pada proyek kali ini, yaitu silahkan Soli-Solihah membuat salah satu karya 3 dimensi seperti contoh. Boleh yang mana aja yang paling kalian suka ya, dari 3 contoh karya 3 dimensi yang sudah kalian simak barusan. Nah, tugasnya dalam bentuk foto kolase dari mulai persiapan, proses pembuatan hingga karya yang dibuat anak Soli dan Solihah sudah selesai ya. Jadi tugasnya diserahkan dalam bentuk foto kolase ya, dari mulai kalian mempersiapkan bahan, lalu membuat karyanya hingga karyanya sudah jadi. Silahkan difotokan lalu dikirimkan di classroom. Insya Allah mudah dan menyenangkan ya Soli-Solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.